Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan pagi ini Bapak akan kembali melanjutkan materi kita setelah kita melaksanakan ulangan harian. Ya, selanjutnya materi kita yaitu materi bagian ketiga ya. Di sini adalah database. Apa itu database? Intinya database itu adalah kumpulan data. Data adalah fakta tentang sesuatu. Hasil pengolahan data akan menjadi informasi. Informasi digunakan untuk mengambil suatu tindakan atau keputusan. Informasi yang benar akan menghasilkan pengambilan keputusan yang benar dan tepat atau tepat. Jadi dapat dikatakan kebenaran informasi tergantung dari teknik dan komitmen dalam mengumpulkan data. Sebuah database terdiri atas sekumpulan data yang terbentuk dalam sebuah tabel. Tabel terdiri dari kolom dan baris. Nah, judul kolom pada tabel itu disebut dengan nama file name, sedangkan baris disebut dengan record. Jadi sebuah tabel terdiri dari file name dan record. Baik, kita lanjutkan. Nah, dalam materi kita kali ini kita akan memiliki atau mengenal kata kunci dulu. Yang pertama mengenal file dan record. Ya. Kalau kita lihat yang mana file dan record seperti apa yang dikatakan tadi, bahwa file itu adalah judul daripada kolom. Ya, seperti yang telah Bapak siapkan di sini. File itu adalah seperti ini ya. Misalnya timestamp ya, kalau masuk data itu, kemudian ini nama peserta ya, nama peserta didik, kemudian kelas, lalu nama tugas ya. Ini kita lebarkan dulu kolomnya agar datanya masuk semua ya. Kemudian record seperti yang dijelaskan di sini, record itu adalah sebuah data ya atau kumpulan daripada file name ini. Ya. Kalau tadi file name adalah judul kolomnya. Ini timestamp, nama peserta didik, kelas, nama tugas. Ya, sedangkan record itu yang ke bawah. Ini record pertama, record kedua, record ketiga. Nah, berapa jumlah record yang ada ini? Ya, kita coba tambahkan nomor urut dulu ya. Nomor urut. Ya. Jadi kita tambahkan nomor urut, kita buat seperti ini, kita tarik ke bawah, kita double klik saja. Ini kita tambahkan kotaknya atau garisnya. Nah, sehingga kita dapatkan nomor urutnya ini sekarang total nomor urut adalah 110 ya. Jadi baru 110 orang yang mengumpulkan tugas ini untuk semester 2. Baik, kita lanjut saja. Nah, jumlah record ini tentu saja sesuai dengan jumlah nomor urut ini ya, 110. Nah, sementara jumlah file name-nya ada nomor urut, ada timestamp, ada nama peserta didik, ada kelas, dan nama tugas. Baik anak-anak sekalian, kita lanjut tentang pengertian file name dan record. Berarti anak-anak sudah jelas ya, di mana file name judul kolom, sementara record itu adalah datanya yang yang ditampilkan dalam bentuk baris ya. Oke. Selanjutnya, hal yang penting harus kita akan pelajari di sini adalah mengurutkan data. Bagaimana kita mengurutkan data? Ya. Kenapa kita mengurutkan data? Nah, tujuan kita mengurutkan data adalah untuk mengelompokkan data dengan tujuan untuk mempermudah kita mencari data. Nah, bisa Anda bandingkan kalau data yang sejumlah yang tadi ini ya. Nah, kita akan sulit mencari nama. Ini misalnya ya, Karin Irene ini berapa kali mengumpulkan tugas. Nah, tentu saja kita akan membaca seluruh data ini. Bisa saja dia mengumpulkan tugas dengan rentang waktu yang cukup panjang. Jadi kita harus membaca semua. Tapi ketika data ini berdasarkan nama, maka kita dengan mudah dapat mendapatkan nama Karin Irene ini berapa kali dalam mengumpulkan tugas. Ya. Selanjutnya, yang kita lakukan lagi nanti adalah memfilter, menyaring.
hanya menampilkan data khusus. Misalnya kelas di sini, kelas ini kan ada beberapa kelas, ya 13 kelas. Misalnya Bapak ingin tahu kelas IPA 1 itu eh, berapa orang yang suka ngumpul tugas, ya, yang bersemangat untuk mengumpulkan tugas. Itu bisa dilakukan dengan menyaring datanya. Ya, itu yang kita akan pelajari di sini. Kemudian yang kedua adalah yang berikutnya adalah membuat subtotal, mengelompokkan, ya, mengelompokkan eh, apa namanya kelas IPA 1 berapa orang yang mengumpulkan tugas, terus tiap orang itu berapa kali. Itu bisa dengan mudah kita lakukan di sini. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah mengimport dan mengekspor data. Nah, ini kita tidak praktekkan, ya. Kita akan praktekkan mulai dari pertama, ini sudah kita kenal, mengurutkan, memfilter dan membuat subtotal. Baik anak-anak, kita lihat langkah-langkahnya di sini, ya. Nanti kalian bisa melihat langkah-langkahnya ini, ya, seterusnya. Namun Bapak akan mempraktekkan dulu, ya, mempraktekkan langsung saja pada lembar kerja Excel tadi, spreadsheet tadi. Kita akan mempraktekkan pertama adalah mengurutkan data. Nah, untuk mengurutkan data, yang perlu kita perhatikan adalah pertama, apakah file name itu ditulis dalam satu baris atau dua baris. Nah, kalau ditulis dalam satu baris, sebaiknya anak-anak ngebloknya mulai dari file name, ya. Karena di sini untuk melakukan pengurutan data, maka kita harus melakukan blok seluruh datanya, ya, beserta file name. Nah, itu kalau beserta file name itu opsional, ya. Kalau file name-nya hanya satu baris, tentu harus diblok beserta file name. Tetapi kalau file name-nya terdiri dua baris, disarankan tidak ngeblok file name, ya. Tidak ngeblok ini. Nah, karena di sini file name-nya hanya ditulis dalam satu baris, yaitu baris kelima, maka kita harus blok mulai dari file name, ya. Pertama, kita melakukan langkah blok, ya, seluruh file name dan seluruh datanya, ya. Nah, sekarang habis itu lakukan dengan perintah data, ya. Klik data lalu pilih sort, ya. Kemudian kita mau berdasarkan apa, ya. Kita akan mengurutkan data ini berdasarkan kelas, ya. Baik, ya. Jadi di sini sort by itu kita pilih kelas, ya, kelas. Oke, supaya kelasnya terkumpul IPA 3, semua kumpul IPA 3. Nah, kemudian apalagi setelah terkumpul kelas, ini kan nanti tugasnya banyak. Misalnya contoh saja, misalnya Ayu Tiarani, ya, Matsuri ini dia IPA 1 tapi mengumpulkan tugas sudah berapa kali. Nah, itu kita kelompokkan lagi, ya, berdasarkan namanya. Setelah kelompok kelas itu terurut, kita tambahkan kelompok nama, ya, nama peserta didik. Nah, di sini, ya, ini ada nilai, ini nilai, kemudian ordernya. Cara pengurutan itu gimana? A to Z, berarti dari kecil ke besar. A, B. Nah, kalau misalnya ada nama Andi dengan Budi, maka nama Andi dulu, gitu ya. Kemudian menyusul nama-nama abjad yang lain. Begitu pula ini kelas, ya. Kelas yang terkecil dulu. Oke. Nah, selanjutnya sudah, ya, di sini perlu juga kita perhatikan karena kita tadi ngeblok file name, maka ini harus di checklist my data has header, ya. Kalau tidak nanti bisa keliru pengurutannya, ya. Nanti ikut terurut file name-nya. Oleh karena itu di sini harus checklist my data has header. Oke. Nah, hanya seperti itu cara mengurutkannya. Klik OK. Nah, maka akan terurut dengan sesuai dengan permintaan kita. Nah, misalnya di sini kita melihat kelas-kelas yang sudah mengumpulkan tugas, kelas IBBU, hanya ini orangnya, ya, hanya ini orangnya, ya, tidak ada lagi IBBU yang lain, ya, kecuali salah tulis, ya. Nah, baru ini, ya, Indah Ayu Putri, ya, ini, ya, tugas tip, ya, ini yang semester apa ini, semester 2, ya, ini jelas-jelas di sini, ya, nama tugasnya apa. Indah Ayu Putri ini sudah mengumpulkan tugas sebanyak 4 kali kalau kita lihat dengan jenis tugasnya. Baik, nah sekarang, ya, kalau kita ingin mengetahui, ya, nah tadi ini mengurutkan, ya, mengurutkan bisa juga tanggalnya diurut juga bisa, ya. Nah, tentu saja kalau ingin mengurut kapan masuknya, nah ini urut lagi.
Nah, setelah nama ini add level lagi, ini dinaikkan dulu ya. Ya, jadi ini nama tadi tambah lagi di sini apa tanggalnya, ya timestamp, ya dari lama ke baru. Oke, nah ini. Nah sekarang kita udah melihat ya Indah Ayu Putri ini dia tanggal sekian menyetor tugas tanggal sekian ya. Oke, sekarang ya ini tentu saja anak-anak sudah jelas. Nah, oh iya, Ayu Tiar ini berapa kali? Tadi kita kesulitan mencarinya. Oh ternyata dia baru 3 kali. Ya, apa yang dikumpulkan? Ya, ternyata dua tugasnya sama. Ya, jadi operator matematika, kemudian fungsi statistik sederhana. Masih ada tugas yang lain. Nah, nanti kita lihat siapa yang lengkap. Selanjutnya, anak-anak, ketika kita mendapatkan data seperti ini, ya, misalnya dari wali kelas menanyakan, Pak, kalau perwalian saya misalnya kelas 10 IPA 1 itu siapa yang belum kumpul tugas? Nah, kita saring dulu. Kita saring, caranya letakkan saja di sini pointernya, lalu kita klik di sini data, lalu pilih filter. Nah, mudah sekali kan? Nah, kemudian di sini cari kelasnya. Klik anak panah ke bawah atau segitiga ke bawah pada kelas. Lalu hilangkan select all, lalu kita pilih IPA 1. Nah, ini. Kita lihat sekarang IPA 1 berapa. Nah, ini yang mengumpulkan tugas untuk IPA 1. Ya, ini. Ini anak-anak yang mengumpulkan tugas ya untuk khusus kelas IPA 1 atau kelas yang lain. Kita hilangkan select all ya, lalu misalnya IPA 7. Nah, ini IPA 7. Ya, ternyata IPA 7 lumayan banyak ya. Tapi bukan banyak orangnya, tetapi orang tertentu saja yang banyak. Nah, seperti ini. Ya, ini adalah memfilter. Selanjutnya bagaimana Pak kalau misalnya saya ingin langsung lihat semua per kelas itu berapa, tidak hanya satu kelas. Nah, baik. Nah, untuk keperluan seperti itu kita hilangkan dulu ini filternya dengan cara klik lagi filter, ya akan tampil semua. Nah, pertama kita harus melakukan langkah-langkah pengurutan ya, tapi ini kan sudah diurut ya. Nah, ini diurut, tapi nanti kalau belum diurut, lakukan langkah-langkah pengurutan dulu. Ya, urutkan dulu data yang banyak samanya. Nah, pertama adalah kelas. Tentu saja kelas yang banyak samanya. Ya, karena kelas 10 IBBU saja misalnya itu lebih dari 25 orang misalnya kan, maka urutkan kelasnya. Setelah kelas yang terurut, kelas yang sama diurut namanya. Nah, kalau begini penjelasannya ya. Kemudian namanya sudah kelasnya terurut, namanya terurut, maka urut lagi waktu masukkan tugasnya itu. Nah, kita oke saja. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan data, sudah terurut kelasnya, kelas yang sama terurut namanya, nama yang sama terurut tanggal masuk tugasnya. Oke. Selanjutnya, bagaimana kalau kita ingin melihat per kelas itu si A itu berapa kali menyetorkan tugas atau paling tidak dalam satu kelas itu berapa tugas yang sudah masuk, ya berapa kali tugas yang sudah diinput, diupload. Nah baik, nah untuk kepentingan membuat subtotal per kelas, maka kita akan tetap di posisi data, ya klik data, ini blok dulu filnim dan datanya, kemudian kita klik subtotal, ya di sini akan terdapat kotak dialog subtotal, lalu kita pilih pertama karena kelas yang kita mau totalkan, kemudian count, ya jangan sum ya, count itu menghitung berapa kali atau berapa banyaknya apa per kelas itu menyetorkan tugasnya. Lalu jumlahkan, summary below data, jumlahkan datanya di bagian bawah. Kita klik OK. Ya, demikian anak-anak kita lihat di sini bahwa kelas IBBU baru 4 kali menyetorkan tugas dan itu orang yang sama. Tugasnya berbeda. Ini satu penghargaan juga buat Indah Ayu Putri, ya. Sebetulnya ada tugas yang belum lagi, yaitu operator matematika ya Ayu Putri. Nah, ini operator matematika urutan tugasnya dan fungsi statistik sederhana ya, lalu fungsi logika, lalu operator boolean atau fungsi logika,
lalu membuat grafik, dan terakhir nanti ada database ini ya. Nah, oke. Nah, kalau kita lihat ini baru IBBU baru ini ya. Nah, kalau kita lihat yang lain, Adinda Nur, ini baru 1 kali ya. Ayu Triani, Tiarani ya, ini sudah 3 kali, tapi 2 tugas sama ya. Ini nanti juga Bapak lihat bisa di lampiran tugasnya yang seperti ini ya. Ini seperti ini Ayu mana Ayu Tiarani nih. Ayu mana tadi ya. Nah, ini yang lengkap ya, data tugasnya. Misalnya bisa kita Bapak klik di sini. Nah, ini lampiran tugas, nanti kita klik ya. Nah, itu. Ini tugasnya ya. Oke, kita kembali ke sini ya, ke file kita. Nah, di sini kita melihat IPA 1 19 kali. Itu pun kalau orangnya 1 2 3 4 5 6 7 8 orang. Baru 8 orang IPA 1 yang store tugas. IPA 2 1 2 3 4 5 6. Nah, ini pun tidak ada yang 4 kali 5 kali ya tugasnya ya. Ini Putu yang cukup banyak, tapi Putu pun tugasnya yang store sama ya. Nah, ini kita lihat Jessica Carla. Nah, operator matematika betul, fungsi statistik, fungsi logika, operator logika dan boolean, jenis sinyal Marcel. Nah, ini yang lengkap ya. 1 2 3 4 5 6 kali tugas. Oke, ini satu penghargaan sendiri. Kalau Jessica nanti bisa betul menguasai ya, Bapak akan berikan reward ya. Kalau kalian bisa Bapak tes ya, berani, Bapak akan berikan reward berupa sertifikat komputer Excel ya, kalau betul-betul tugasnya dikerjakan sendiri ya. Ini juga ya, ini ada Nur Rahmat ya. Silakan menghubungi Bapak kalau kalian mengerjakan semua dan kalian tahu ya, Bapak akan berikan reward seperti itu. Baik, Bapak kebetulan ada lembaga kursus ya, jadi khususnya ya sertifikat telah mengikuti pembelajaran Excel dengan baik ya, dengan materi-materi ini ya. Kita akan buktikan kalau kalian berani. Ayo ya, itu rewardnya. Terima kasih. Demikian mungkin ini ya. Ini juga ada beberapa lagi nih, IPA 6, IPA 7, IPS 1, IPS 2 tidak ada, IPS 3 tidak ada. Terima kasih atas perhatiannya ya. Jangan lupa tetap menjaga namanya 3 hal ya dalam masa pandemi ini. Yang pertama, iman ya, bagaimana kita selalu menjaga melaksanakan kewajiban kita sebagai umat yang beragama, tentu saja sesuai dengan agama kita masing-masing. Kemudian yang kedua, aman. Aman ini ya, kita ya harus mentaati namanya 3M. Memakai masker ya, selalu mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, kemudian konsisten menjaga jarak tempat duduk kita ya. Kemudian yang terakhir, imun ini ya, tentu saja istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat, sering berolahraga ya, banyak istirahat ya. Ya, demikian mungkin yang bisa Bapak sampaikan kali ini. Selamat belajar anak-anakku semua. Mari kita komitmen ya. Ini sangat bermanfaat bagi kalian nanti ketika kalian sudah menguasainya. Tapi kalau hanya anak-anakku sudah hanya mencoba 1 kali, tentu saja belum akan nampak manfaatnya. Ya, ini adalah kompetensi. Paling tidak kalian coba hal-hal yang sejenis sampai 5 kali, baru didapat, oh ya ternyata fungsinya seperti ini, oh ya ternyata kegunaannya seperti ini ya. Jadi mari kita selalu bersyukur ya, kita selalu dapat beraktivitas, kita hidup di lingkungan perkotaan ya, yang mudah terjangkau internetnya, mudah diakses ya, fasilitasnya cukup lengkap dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang jauh di perbatasan sana ya, atau di daerah pedalaman. Baik anak-anakku, demikian yang Bapak bisa sampaikan. Silakan dikerjakan tugas yang Bapak berikan ya. Tugasnya itu mudah ya. Ini saja kita menjelaskan materi cukup singkat ya. Ya, tentu saja Bapak ingin mengakhiri dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Namo Buddhaya, Om Santi, 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 Om.